Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Lentera Edukasi. Baiklah, kali ini kita akan berbagi mengenai informasi penghapusan honorer yang berpotensi picu masalah baru angkat jadi P3K. Baik, dikutip dari gpnn.com, implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang melarang pengangkatan tenaga honorer dan menargetkan penghapusan secara penuh status non-ASN pada 2027 perlu kesiapan pemerintah dan sekolah. Demikian dikatakan dosen Magister Pendidikan Agama Islam PAI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY, Nurul Aisyah di Yogyakarta. Nurul mengatakan penataan massal ini berpotensi memperbaiki tata kelola guru secara nasional. Dengan catatan pemerintah harus mampu menjamin proses transisi berjalan mulus tanpa mengorbankan stabilitas kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kebijakan ini sebenarnya sangat baik karena bertujuan untuk penataan dan peningkatan kualitas guru di Indonesia. Tinggal bagaimana implementasinya dilakukan secara serius dan konsisten, kata Nurul dalam keterangan tertulisnya. Menurutnya, kekhawatiran terbesar dalam masa transisi tersebut adalah potensi munculnya persoalan baru di lapangan apabila rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tidak sebanding dengan jumlah tenaga honorer yang dihapus. Dalam hal ini semua pihak harus bekerja sama, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga sekolah. Ia menilai kesiapan pendidikan tidak hanya diukur dari kemampuan menjalankan regulasi, tapi dari kesungguhan pemerintah dalam menyiapkan langkah transisi yang jelas. Nah, konsekuensi terbesar dari kebijakan ini berada pada pemerintah pusat dan daerah yang harus memastikan seluruh guru honorer memperoleh kepastian status serta tidak terabaikan dalam proses penataan tenaga pendidik. Nah, pemerintah pusat dan daerah harus benar-benar bekerja keras melakukan pendataan dan memastikan nasib guru honorer ya, yang tidak terkatung-katung. Proses transisi ini harus dijalankan secara bertanggung jawab karena tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan guru, kata dia. Nurul menilai keberadaan guru selama ini masih menjadi penopang penting bagi banyak sekolah di Indonesia. Tingginya kebutuhan tenaga pendidik, terutama di sejumlah daerah, membuat guru honorer membesar dalam menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Karena itu, ia menegaskan pemerintah perlu mengambil langkah strategis dengan mendorong guru honorer masuk ke dalam skema P3K. Nah, guru honorer selama ini sudah teruji melalui pengabdian mereka di sekolah masing-masing. Tentunya yang sudah mempunyai kualifikasi dan pengalaman kerja yang lama. Nah, mereka loyal diterima sekolah dan mampu membantu menutup kekurangan guru yang ada. Langkah strategis yang perlu dilakukan adalah mendata seluruh guru honorer dengan baik. Kemudian memberikan kesempatan mereka untuk masuk ke P3K, kata Nurul. Ia menambahkan pendataan menjadi hal penting yang harus segera diperkuat pemerintah daerah bersama sekolah, sebab masih terdapat guru honorer yang belum tercatat secara optimal dalam sistem pendataan pendidikan. Data tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan guru dan pelaksanaan rekrutmen pada masa yang akan datang, katanya. Nurul berharap pembahasan kebijakan penataan tenaga honorer dapat menghasilkan keputusan yang jelas dan berpihak kepada keberlangsungan pendidikan nasional. Dengan perencanaan yang matang, kami optimis proses transisi menuju penghapusan status honorer dapat berjalan tanpa mengganggu stabilitas pendidikan di sekolah. Sementara informasi lainnya, pertemuan PPWI dengan Submidasko masuk jadwal. Peralihan P3K PW P3K Pool di depan mata. Kemudian agenda pertemuan PPWI dengan pimpinan DPR RI
Supmi Dasko Ahmad sudah masuk jadwal. Momentum ini akan digunakan sebaik-baiknya oleh Ketua Umum Persatuan P3K Paruh Waktu Indonesia atau PPWI Heru Gamayuda untuk memperjuangkan nasib P3KPW. Setelah agenda audiensi dengan Pak Supmi Dasko Ahmad terkait pembahasan peralihan P3K Paruh Waktu ke P3K Full atau penuh waktu telah masuk dalam jadwal Pak Supmi, kata Heru Gamayuda kepada GPNM. Dia mengungkapkan bahwa ini menjadi momentum penting dalam perjuangan P3K Paruh Waktu atau P3KPW untuk memperpastian status perlindungan kerja serta kejelasan arah kebijakan dalam proses transisi menuju P3K penuh waktu. Melalui agenda tersebut, PPWI akan menyampaikan aspirasi dan kondisi real P3K Paruh Waktu di berbagai daerah, termasuk terkait kesejahteraan, kepastian regulasi, dan skema penyelesaian yang adil serta terukur. Kami berharap audiensi ini bisa menjadi langkah awal yang positif dalam mendorong kebijakan yang memberikan kepastian dan solusi konkret bagi seluruh P3K Paruh Waktu P3KPW di Indonesia, terangnya. Nah, PPWI mengajak seluruh anggota untuk tetap solid, kompak, dan terus mengawal proses perjuangan secara bersama-sama baik di tingkat pusat maupun daerah. Dia juga mengimbau agar seluruh anggota P3KPW yang tersebar di 38 provinsi siap menjadi garda terdepan dalam mengawal pelaksanaan program strategis nasional. Kami bukan hanya pelaksana di lapangan, tetapi juga mitra pemerintah. Keberhasilan program prioritas Presiden Prabowo Subianto adalah keberhasilan kami juga sebagai abdi negara. Adapun program prioritas yang dimaksud meliputi percepatan pengentasan kemiskinan, hilirisasi industri, ketahanan pangan dan energi, MBG, pembangunan infrastruktur desa, serta digitalisasi. Heru menyebut P3K Paruh Waktu memiliki peran vital karena bersentuhan langsung dengan masyarakat di tingkat teknis operasional. Sebagai tindak lanjut, PPWI akan menginstruksikan seluruh pengurus daerah untuk melakukan konsolidasi dan pemetaan dukungan sesuai bidang tugas masing-masing. Itulah informasi yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.